Bangun kafe di tanah bapak dia, pakai pinjaman bank atas nama aku dan sertifikat rumah aku. Wow, berani sekali. Halo guys, kenalin nama aku Agus. Aku cewek tulen ya. Hari ini aku mau bacain salah satu utas dari warga Trits. Ini itu isinya tentang curhatan, ada pengalamannya juga. Kita bisa ambil pembelajaran dari sini. Terima kasih untuk warga-warga Trits yang sudah memberikan pengalamannya. Yuk kita baca utasnya. Spill, pernah sebodoh apa kalian mencintai seseorang? Aku baru deket 1 bulan rela jual iPhone 13 Pro Max yang baru gue beli demi beliin HP baru buat dia, plus buat bantuin bisnisnya. Pinjolin duit dia berjuta-juta pakai KTP gue, terus beliin dia barang-barang baru biar gak norak. Oke. Dia malah selingkuh sama janda, anjir. Sampai sekarang dikejar-kejar pinjol 4 aplikasi. Ayo spill versi kalian biar gue gak merasa bodoh sendirian. Oke, yuk kita spill jawaban para warga Trits. Yang pertama, Kak, aku pernah sama Mokondo 2 tahun. Gak ngasih apapun dia ke aku. Valentine, ultah, dan lain-lain gak ngasih. Tapi dia aku beliin iPhone, aku beliin Adidas Samba, aku beliin HP Android, aku modalin pas kerja. Kosannya AC aku bayarin, yang ngisi dia sama teman-temannya. Terus makan mereka sehari 3 kali aku gojekin. 3 bulan aku yang nanggung, gajian uangnya habis terus. Taunya buat cewek micet. Karena aku gak mau gituan katanya. Stupid emang, ngarep dia maju, emang maunya nganggur aja, gak mau kerja, selalu alasannya kerja itu capek. Real Mokondo. Valid, no debat. Lanjut. Kak, aku kira aku yang paling bodoh sedunia, karena dulu pas aku kerja di Malaysia, tiap gajian selalu transfer dia. Beliin dia barang apa aja yang dia mau. Sampai kemeja harga 500 ribuan juga aku yang bayarin. Yang ternyata yes sama dia selingkuh. Sampai udah beli cincin buat itu cewek. Ultah dia aku yang rayain. Dia undang teman-temannya. Aku gak sampai pinjol, cuma aku pulang ke Indo gak bawa duit karena buat Mokondoku yang kayaknya sih kecil county-nya. Oke. Lanjut. 11 tahun pacaran sama NPD. Biayain hidupnya sama orang tuanya. Bayarin kontrakan dia dan ibunya. Belanjain bulanan di rumah ibunya. Buka usaha tapi atas nama dia yang mana usahanya bangkrut. Gue kehilangan duit banyak. Pergi berdua ke Bali tahun 2010, 3 hari habis 25 juta. Wow, 2010. Berhenti kerja, dengerin omongan dia. Gak boleh temenan sama cowok. Mau temenan sama cewek juga diatur dulu sama dia. Kalau kata dia gak boleh, ya aku gak temenin. Please, nyesel banget buang-buang waktu 11 tahun. KPR rumah udah ambil selesai. Gak apa-apa, buat pembelajaran. Lanjut. Bangun kafe di tanah bapak dia, pakai pinjaman bank atas nama aku dan sertifikat rumah aku. Wow, berani sekali. Selang 1 tahun putus, padahal mau tunangan. Utangnya masih sampai 2027. Tapi alhamdulillah gak jadi nikah. Aku percaya Allah bakal nyelamatin kita dari orang yang salah. Positive vibes. Lanjut. 1, skripsi gue mangkrak. Bantuin bangun bisnis, bantuin modal buka bisnis, ternyata duda anak 2 dan masih sering ke mantan istri. Udah tolol bet dulu gue. Ada jatah mantan ini kayaknya. Lanjut. Rela bertahan 6 tahun dan selama itu dia yang salah, aku yang minta maaf terus. Kamu yang... Setiap ulang tahun atau hari spesialnya dia, aku selalu nabung buat beli hadiah, padahal aku sendiri gak pernah beli apa-apa buat diri sendiri. Cuma buat treatment aja aku mikir 2 kali. Tiba-tiba bilang gak mau sama aku, gak mau nikah sama aku.
tapi tetap mau bareng-bareng. Sampai pada akhirnya di tahun ke-6 dia nikah sama orang lain dan pindah negara setelah nikah. Oh my god. Dan aku nggak tahu apa-apa, kurang bodoh apa lagi aku. Lanjut. Tenang kak, 2020 usiaku 20 tahun, aku kelilit pinjol 80 juta di 7 aplikasi. Astagfirullah. Terus aku gadai BBKB mobil bapakku. Terus aku samperin dia ke kampusnya di daerah Tasik. Dia gadai laptop temen-temennya. Terus aku bayarin sekolah adeknya sama bayarin utang pinjol dia yang jatuh tempo. Ternyata keluarganya emang suka pinjol semua. Dia kabur, jadinya aku dikejar-kejar DC. Hampir 3 tahun aku sama dia. Astagfirullahaladzim. Waktu aku kuliah pernah bucin sama cowok. Tiap kita ketemuan selalu aku yang bayarin dia makan, nonton. Tiap aku ke rumahnya selalu bawa makanan yang mahal-mahal. Waktu dia bilang mau ada acara keluar kota bareng teman kampusnya, tapi dia gak ada uang buat ongkosnya. Aku bayarin. Aku juga jadi jauh sama teman-temanku. Waktu teman-temanku pergi ke Pangandaran, aku gak ikut karena gak dibolehin sama pacarku. Posesif ya. Padahal itu sudah direncanakan jauh hari sebelum kita pacaran. Waktu pacarku HP-nya rusak, aku beliin baru. Wow. Lanjut. Gue kak, saking bucinnya sama cowok yang katanya temen gue kayak kerak nasi, pagi-pagi gue anterin sarapan ke kosannya. Gue gosokin baju kerjanya, gue beliin sepatu branded, baju sama aksesoris lain biar kelihatan oke. Gue ajak dia makan di tempat fancy karena memang dia gak pernah makan di tempat kayak gitu. Gue yang ajakin pertama kali dan jalan-jalan gue yang bayarin. Dan finally, pas dah oke dan agak keren dikit, dia selingkuh sama rekan kerjanya. Yang gak taunya masih status bini orang. Kan tokek banget. Lanjut. Gue gak bodoh karena udah lihat contohnya nyokap gue yang bodoh seumur hidupnya. Pacaran sama bapak gue yang durhaka 12 tahun. Selama 12 tahun, puluhan kali diselingkuhin, nyokap gue maafin. Dipelorotin, dimanfaatin ini itu. BTW nyokap gue anak tunggal, orang tuanya cukup berada. Sarjana kerja di bank pada masa itu udah keren banget. Bokap durhaka itu lulus SMA, kerja gak jelas, males, akhirnya mereka nikah 3 kali resepsi, full dibiayain orang tua nyokap gue. Namanya juga anak tunggal. Oh my god. Lanjut. Aku pernah bayarin angsuran mobilnya, minjemin uang buat ortunya berangkat umroh. Pas berangkat dianterin cewek lain ke bandara. Astagfirullah. Minjemin modal lagi buat DP mobil untuk usaha rental. Mobilnya dipakai anterin cewek lain. Astagfirullah. Minjemin orang gak dikenal yang katanya developer kenalannya, total sekitar 160 juta yang katanya bisa balik dalam 2 bulan plus uang tambahan. Malah sampai 2 tahun penuh drama gak balik-balik sampai ngelibatin polisi. Lanjut. Beliin dia HP 11 Pro Max waktu masih awal launching, sedangkan HP ku HP jadul. Biayain dia dari segi apapun, beli tas, baju, semua branded. Kalau di total maybe udah ratusan juta kali ya. Endingnya selingkuh di belakangku dan sampai menikah diam-diam di belakangku. Betapa gilanya aku waktu itu. 9 tahun ku korbankan mati-matian, yang ku dapatkan pengkhianatan. Bener-bener segila itu aku setelahnya. Sudah ku maafkan dan mencoba ikhlas. Sekarang difitnah kalau aku yang utang. Oke, lanjut. Aku percaya manusia melepaskan karir demi nikah terus dikhianati. Emas 300-an gram aku beserta berlian-berliannya ditilep. Berakhir cerai. Cita-citaku hilang, waktuku terbuang, kepercayaanku dirusak, dan harta bendaku diambil. Kakak kuat banget, berarti kakak udah berdamai nulis ini. Lanjut, gue pacaran dari SMP, sejak SMA udah tuker pakai HP.
Terus pas kuliah dia nggak punya HP dan gue kasih ke dia HP gue, baru diservis. Jadi yang cowok HP-nya baru diservis gitu. Dan selama beberapa bulan gue nggak pegang HP, even itu ada acara. Buat hubungin dia gue pakai laptop. Pinjemin dia uang puluhan juta pas kuliah, total 11.200.000. Belum uang beasiswa yang dia pakai tanpa sepengetahuan gue. Dan aplikasi pinjol yang dia pakai tanpa sepengetahuan gue juga. Alhasil gue gagal bayar karena gue nggak sanggup. Anjir. Lanjut. Hadir. Pernah ngepinjolin juga, rela jual HP, keyboard, dan gak jadi beli monitor karena pas itu katanya butuh duit buat bayar dan untuk lain-lain. Pernah bayarin cicilan motor dia, lalu ujung-ujungnya diselingkuhin sama yang satu kota karena kita LDR. Semua tabungan dari SMP habis buat dia. Hubungan sempet jalan sampai 1 tahun. Kondisi sekarang pinjol hampir lunas dan mulai bisa nabung lagi, mulai bisa beli barang buat pribadi, baju dan lain-lain. Bagus, bangkit. Lanjut. Biayain hidup 1 bulan pertama dia kerja setelah dia nganggur lama karena dia miskin. Setelah gajian juga masih ngasih dia makan. Padahal gue masih koas juga belum kerja. Si monyet malah judol pinjol, terus nutupin pinjolnya pakai SP pinjam gue. Terus malah gue berujung diputusin alasan ortunya gak setuju karena gue orang Sunda. Nanti abisin duit dia. Emang kampret lu yang ngabisin duit gue. I'm not even Sundanese, cuma besar di Sunda aja. Lagian rasis amat, ketololan masa lalu. Oke, betul. Gak apa-apa, kamu dokter juga. Oke, itu aja yang bisa aku ceritain dari pengalaman dan curhatan kakak-kakak warga Trits ini. Semoga bisa jadikan manfaat karena emang ada cowok-cowok yang mau kondo. Jadi kita harus hati-hati. Bucin itu nggak selamanya tolol selama kita bisa pakai logika. Nggak tahu juga kalau misalnya logika kita tertutup ya. Semoga dihindarkan dari mukondo-mukondo yang ada di dunia ini. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe dan dukung channel aku. Bye bye.